Masuk ke is. Identifikasi dan rumuskan permasalahan, pertanyaan yang perlu diucapkan atau dijawab, kemudian perangkat pendekatan bagaimana pembahasan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini ada tujuan spesifik yang ingin dicapai berkaitan dengan pembahasan. Jadi apa tujuan kalian melakukan penelitian tersebut?
penggunaan penelitian di sini adalah kegunaan atau implikasi dari hasil penelitian bagi teks atau bagi pembangunan. Hipotesis itu adalah jawaban sementara, itu dirumuskan berdasarkan teori, fakta atau hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi kalian bisa membuat hipotesis atau jawaban sementara jika memang ada dengan menggunakan teori, fakta atau hasil-hasil penelitian. Hipotesis ini berdasarkan di hasil yang sudah ada. Selanjutnya adalah bab penjualan pustaka. Di sini adalah uraian sistematis hasil kajian pustaka atas teori, fakta, dan data penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Nah, penjualan pustaka ini dapat berupa buku teks, monografi, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Tapi yang paling dianjurkan untuk diikuti bagi penjualan pustaka itu adalah jurnal yang terakreditasi. Kita harus menghindari data dan informasi hasil kutipan berantai. Jadi maksudnya kutipan berantai, kalian mengambil dari suatu jurnal, padahal jurnal tersebut sebenarnya mengambil dari jurnal yang lain kutipannya. Jadinya itu kutipan berantai ya. Takutnya ada misinformasi yang kalian tuliskan. Selanjutnya adalah data dan informasi yang dikutip itu langsung ataupun tidak langsung harus disertai penunjukan sumbernya. Nah, jadi misalkan kalian mengutip data itu, berarti kalian harus mengutip juga, jadi kalian harus menunjukkan juga sumbernya ya. Nah, tinjauan pustaka ini tidak boleh yang seperti kayak kumpulan dari teori-teori gitu aja ya. Jadi kalian juga harus membuatnya seperti cerita. Jadinya ada urutan-urutan jalan ceritanya, tapi kalian masukkan teori-teori dari buku teks, monografi, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Digabungkan menjadi tinjauan pustaka. Selanjutnya bab 3 itu mengenai metode penelitian. Di sini metode penelitian menguraikan tentang rancangan penelitian yang akan atau telah dilaksanakan, mencakup keterangan tentang tempat, waktu, metode penelitian, bisa deskriptif, eksperimen, atau yang lainnya. Terus teknis analisis data dan pengujian hipotesis jika ada, dan bahan alat penelitian yang digunakan. Nah, khusus untuk rencana penelitian, waktu penelitian hendaknya disajikan dalam bentuk tabel jadwal penelitian secara rinci, memuat keterangan tentang tahapan penelitian, jenis dan waktu kegiatan pada setiap tahapan. Yang selanjutnya adalah bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini menyajikan hasil dari kegiatan penelitian berupa data, bisa kualitatif atau kuantitatif, yang telah diolah dan dianalisis dan dideskripsikan, serta pembahasan atas hasil penelitian tersebut untuk memberikan jawaban atas masalah penelitian. Di sini jadi di bab 4 ini hasil dan pembahasan kalian menuliskan hasil dari penelitian kalian, kemudian kalian bahas ini bisa menggunakan bahasa kalian sendiri, tentunya tapi berdasarkan teori-teori yang ada. Selanjutnya bab 5 itu ringkasan. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, yaitu mengenai ringkasan temuan penelitian. Jadinya kesimpulan ini hasilnya itu kalian ringkas di kesimpulan. Kemudian jawaban atas pertanyaan atau hasil uji hipotesis penelitian. Jadinya ada pertanyaan yang kalian cantumkan di awal, di kesimpulan ini terjawabkan sudah. Itu ya. Selanjutnya saran itu adalah saran terutama yang berhubungan dengan penerapan penemuan penelitian untuk kegiatan praktis yang relevan. Jadi kalian bisa membuat saran yang digunakan agar bisa diterapkan di kegiatan praktis. Saran itu juga bisa mengenai penelitian kelanjutan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian. Jadi setelah kalian meneliti ini, kalian mempunyai saran agar ada orang lain atau peneliti lain yang melanjutkan penelitian kalian agar bisa memperoleh hasil yang lebih bagus atau memperoleh hasil lain yang masih berhubungan dengan penelitian kalian. Selanjutnya adalah daftar pustaka, yaitu semua pustaka yang kalian gunakan sebagai sumber kutipan atau rujukan dalam penyusunan karya ilmiah kalian. Itu harus kalian cantumkan di daftar pustaka. Selanjutnya adalah lampiran, berisi data atau informasi yang berfungsi sebagai penunjang uraian. Jadi misalkan
lampiran itu adalah data yang kalau misalkan kalian taruh di bagian utama tuh takutnya akan mengganggu pembaca. Jadinya takutnya akan mengganggu pembaca, akhirnya mungkin karena terlalu banyak, misalkan data mentah kayak gitu kan, harusnya tuh kalian taruh di bagian lampiran. Jadinya ntar dibacanya terakhir oleh pembaca. Contohnya adalah jadwal kegiatan, prosedur kerja atau analisis, daftar pertanyaan, tabel umum yang memuat data mentah, hasil perhitungan statistik, gambar berupa peta, sketsa, bagian alir, atau keterangan bersifat teknis lain yang diperlukan. Jadi takutnya kalau hal-hal ini dicantumkan di bagian utama akan mengganggu pembaca, agar mengganggu pembaca dalam memahami hal utama yang disampaikan, yang kalian sampaikan. Jadi sebaiknya ditaruh di bagian lampiran. Selanjutnya adalah daftar simbol dan istilah jika diperlukan, yaitu keterangan mengenai semua simbol dan istilah yang terdapat dalam naskah. Yang terakhir adalah biodata, uraian singkat tentang riwayat hidup dan pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis serta kegiatan profesional yang sudah dan sedang dijalani selama kegiatan studinya. Panjang tulisan di biodata ini maksimal 2 halaman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.